Halo semuanya, perkenalkan kami pemateri 7 dari manajemen risiko. Di sini kami akan menjelaskan materi kami, yaitu risiko operasional. Selamat menyaksikan. Definisi risiko operasional. Risiko operasional adalah risiko yang timbul karena tidak berfungsinya sistem internal yang berlaku, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan faktor eksternal seperti bencana alam, demonstrasi besar, dan lain-lain. Sumber terjadinya risiko operasional paling luas dibanding risiko lainnya, yakni selain bersumber dari aktivitas di atas, juga bersumber dari kegiatan operasional dan jasa, akuntansi, sistem teknologi informasi, sistem informasi manajemen atau sistem pengelolaan sumber daya manusia. Secara umum, risiko operasional terkait dengan sejumlah masalah yang berasal dari kegagalan suatu proses atau prosedur. Risiko operasional merupakan risiko yang mempengaruhi semua kegiatan usaha karena merupakan suatu hal yang inheren dalam pelaksanaan suatu proses atau aktivitas operasional. Manajemen risiko operasional terdiri dari cakupan proses manajemen risiko, tujuan pengendalian risiko operasional, dan perangkat umum mengelola risiko operasional. Yang pertama yaitu cakupan proses manajemen risiko. Cakupan proses manajemen risiko terdiri dari identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian atau mitigasi terhadap setiap faktor risiko yang melekat pada setiap produk dan jasa yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Kedua, tujuan pengendalian risiko operasional. Tujuan pengendalian risiko operasional yaitu menekan potensi kerugian akibat risiko operasional sampai pada level yang direncanakan. Ketiga, perangkat umum mengelola risiko operasional. Ada tiga. Yang pertama, Risk and Control Self-Assessment atau RCSE, yaitu estimasi risiko operasional di masa mendatang. Kedua, Key Risk Indicator atau KRI, yaitu mengendalikan risiko operasional dengan menggunakan batas limit atau threshold. Yang ketiga, Loss Event Database atau LID, yaitu mencatat data kerugian yang sudah terjadi. Pengukuran risiko operasional. Pengukuran risiko operasional dapat dilakukan dengan beberapa metode. Tetapi Basel Committee on Banking Supervision atau BCBS menyatakan adanya dua pendekatan untuk pengukuran risiko operasional, yaitu pendekatan metode standar dan pendekatan metode internal. Pendekatan metode standar mencakup tiga metode, yaitu A. Metode Basic Indicator Approach atau BIA, B. Standardized Approach atau SA, C. Alternative Standardized Approach atau ASA. Pendekatan Basic Indicator merupakan pendekatan yang paling sederhana, di mana pendapatan kotor dipandang sebagai proksi untuk skala eksposur risiko operasional pada bank. Pendapatan kotor yaitu pendapatan bunga bersih dan pendapatan non-bunga dari atau bank yang bersangkutan. Pendekatan standardized merupakan pendekatan setingkat lebih tinggi dari pendekatan basic indicator dengan memperhatikan jenis bisnis usaha dari bank yang bersangkutan. Pendekatan alternatif standardized merupakan metode yang hampir sama dengan pendekatan standardized. Pada perhitungan pembebanan kapital sudah memisahkan unit bisnis retail bank dan unit bisnis komersial bank yang bersangkutan. Pendekatan internal measurement merupakan pendekatan yang paling sederhana dari pendekatan advanced measurement dalam pendekatan internal. Dalam perhitungan kapital yang dikenakan sebagai risiko operasional, salah satu teknik untuk mengukur risiko operasional adalah dengan menggunakan dua klarifikasi, yaitu yang pertama frekuensi atau probabilitas terjadinya risiko, yang kedua tingkat keseriusan kerugian atau impact dari risiko tersebut. Penentuan tinggi rendah severity atau frekuensi bisa dilakukan melalui berbagai cara. Penentuan tinggi rendah tersebut bisa dilakukan melalui perhitungan angka absolut atau bisa melalui survei terhadap manajer-manajer perusahaan. Berikutnya cara menghitung kerugian yang diharapkan.
Kerugian yang diharapkan sama dengan probabilitas kali besarnya kerugian. Ini terdapat contoh soal tentang data historis untuk melihat lapangan kerja selama 12 bulan. Dari data di atas menunjukkan bahwa rata-rata kecelakaan setiap bulannya adalah 5,25 kali, dengan rata-rata kerugian sekitar Rp12.666.667 per bulannya, atau Rp2.412.658 dikali 152.000 dibagi 63 per kecelakaan. Untuk mengetahui nilai kerugian yang diharapkan untuk bulan mendatang, nilai kerugian yang diharapkan sama dengan probabilitas kali besarnya kerugian sama dengan 5,25 kali 2.412.658 sama dengan Rp12.666.667. Frekuensi yang diperkirakan menggunakan nilai rata-rata dari frekuensi kecelakaan setiap bulannya, yaitu 5,25 kali besarnya kerugian per kejadian menggunakan nilai kerugian per peristiwa, yaitu sekitar 2.412.698. Perubahan risiko operasional. Setiap risiko bisa berubah karakteristiknya dari waktu ke waktu. Misalkan pada zaman dulu, pencatatan transaksi dilakukan secara manual. Karyawan menuliskan harga dan jumlah unit yang diperdagangkan di kertas. Cara tersebut dapat memunculkan risiko kesalahan pencatatan frekuensi. Kesalahan cukup sering karena karyawan sering lelah, namun biasanya mengakibatkan kerugian yang relatif kecil. Sekarang ini sudah banyak cara manual seperti itu diganti dengan pencatatan terkomputerisasi. Dengan demikian frekuensi kesalahan dapat diturunkan, namun akan muncul jenis risiko baru apabila terjadi kegagalan atau kelemahan pada sistem komputer, maka kerugian yang akan muncul sangat besar. Faktor yang menyebabkan karakteristik. 1. Globalisasi. Globalisasi keuangan dunia didorong oleh liberalisasi ekonomi dunia. Liberalisasi artinya penghilangan pembatas-pembatas aliran modal. Globalisasi juga semakin meningkat frekuensi dan severity signifikasi dari suatu risiko, karena kejadian di suatu negara akan cepat melambat ke negara lain. 2. Otomatisasi. FED. Dengan semakin berkembangnya teknologi komputer, perusahaan semakin lama semakin mengandalkan teknologi komputer untuk melakukan banyak hal, termasuk mengotomatisasi transaksi. 3. Terlalu mengandalkan teknologi. Kemajuan teknologi memungkinkan organisasi melakukan banyak hal seperti membantu membuat pas data, membantu perhitungan harga instrumen keuangan, bahkan instrumen keuangan yang sangat kompleks. Di suatu sisi, teknologi semacam itu bisa membantu proses bisnis menjadi lebih cepat, lebih andal. Tetapi di lain pihak, situasi tersebut memunculkan risiko baru. Yang keempat, outsourcing. Outsourcing merupakan tren bisnis akhir. Akhir ini outsourcing berarti menggunakan pihak luar untuk mengerjakan sebagian dari pekerjaan perusahaan. Outsourcing dilakukan dengan pertimbangan efisiensi, bisa menurunkan biaya jika melakukan pekerjaan sendiri, karena sesuatu hal, misalkan kehilangan yang tidak ada atau skala ekonomi yang kurang. Bagi perusahaan akan lebih menguntungkan jika menggunakan jasa dari pihak luar untuk pekerjaan tertentu. Yang kelima, perubahan budaya masyarakat. Masyarakat semakin lama semakin pandai, semakin sadar akan hak dan kewajibannya. Kesadaran tersebut cenderung meningkatkan risiko integritas, di mana masyarakat akan berusaha menuntut apabila merasa dirugikan. Perubahan budaya masyarakat bisa meningkatkan risiko gugatan hukum.
Yang berikutnya, evaluasi diri untuk mengukur risiko operasional. Evaluasi diri atau self-assessment bisa dilakukan oleh anggota organisasi untuk melihat seberapa besar risiko operasional yang dihadapi oleh organisasi. Misalnya, lihat self-assessment yang dilakukan oleh Chase Manhattan untuk mengukur besarnya risiko operasional dengan menggunakan kerangka kuesioner dari COSO atau setelah dimodifikasi.